Sudirman menjuluki Soeharto itu bunga pertempuran. Bunga pertempuran. Benar. Itu. Pada waktu serangan 1 Maret 1949 dalam merebut kembali Yogyakarta dari cengkraman penjajah Belanda. Nah, Jenderal Sudirman Jenderal Sudirman ini punya histori dengan HMI. Benar ya. Jenderal Sudirman mengatakan bahwa HMI bukan hanya himpunan mahasiswa Islam, tetapi juga harapan masyarakat Indonesia. Betul. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube Reform Syndicate. Edisi kali ini saya kedatangan seorang anak muda. Beliau adalah Sekjen, Sekretaris Jenderal PBHMI. Ya. Betul. PBHMI ini adalah organisasi mahasiswa Islam ya, mahasiswa Islam tertua, pertama dan terbesar sampai hari ini, benar ya? Semoga terbesar. Semoga. Iya. Makasih Jan sudah sempat mampir di channelnya Reform Syndicate. Mudah-mudahan di masa depan Anda menjadi member di Reform Syndicate. Terima kasih banyak atas undangannya, Mas. Saya sangat berterima kasih banyak diberikan kesempatan untuk mengisi ruang podcast sebagai narasumber pada hari ini. Itu sebuah apresiasi yang luar biasa. Gimana Mas? Gimana? Sehat Mas? Sehat, alhamdulillah. Saya panggilnya Mas ya, Mas atau apa ini? Atau terserah Masnya panggil lebih nyaman aja yang penting bukan nyaman. Bapak. Oke teman-teman. Saya hari ini akan ngobrol banyak begitu, kemudian nggak juga banyak amat karena memang kita dibatasi waktu. Saya menarik ini Mas Sekjen mengamati pergerakan organisasi kepemudaan hari ini kan, banyak kritik yang datang nggak begitu kan, kemudian juga para senior, para alumni aktivisme lah terutama. Melihat bahwa ada kemunduran gerakan kepemudaan dan kemahasiswaan ya hari ini yang perannya di publik itu cenderung tidak terpotret dengan baik. Nah, untuk menanggapi hal itu saya ingin mendengar ya, seperti apa sih fenomena organisasi kepemudaan yang terjadi hari ini. Nah, tapi sebelum Mas Jan bincang-bincang soal itu, pengen kopi atau teh ini? Aktivis ini biasanya kopi ya? Biasanya kopi. Kopi pahit tanpa gula. Teh. Iya. Oke. Jamal. Ini ada teman saya. Oke. Makasih Mal. Terima kasih Mas. Ya. Jamal ini anak-anak reform yang enak banget. Enak banget. Beda memang racikan ini kopinya. Tehnya Jamal. diracik khusus nih. Jadi salah satu keunggulan Reform Syndicate itu adalah racikan kopinya Jamal. Oh, berarti kopinya ini dari Sabang sampai Merauke. Oh iya benar. Ini Nusantara banget kopi kemitraan. Ini ya. Jadi setiap mitra kita, teman-teman kita dari daerah semua bawa kopi beragam. Ini salah satu. Tehnya? Kalau teh ini ini dari pegunungan terbaik di Indonesia ini. Nah, untuk habis ini saya pesan kopi. Ya benar. Jadi kalau teman-teman mau menikmati kopi Nusantara, Jamal banyak koleksi. Nah di Reform ini ada nomor Jamal di tempat. Ada. Belum. Kalau saya mengistilahkan begini, belum ke Reform kalau belum mencicipi kopi racikannya Jamal. Nah itu. Jadi kalau Mas Sekjen sudah mencicipi kopi atau teh racikan Jamal, ini sebuah prasyarat mutlak bahwa Anda memang benar-benar sudah main ke Reform. Berarti saya sudah benar-benar. Oh sudah dong. Sudah diangkat secara resmi menjadi keluarga besar Reform Syndicate. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Mas. Karena memang terutama senior-senior, teman-teman aktivis ya perlu tahu lah seperti apa sih dunia pergerakan hari ini kan, karena memang identik ya pergerakan itu terlihat di permukaan. Nah, sementara hari ini beberapa kelompok, kemudian juga kumpulan-kumpulan warung kopi, kumpulan nongkrong para senior sama membahasnya bahwa ada sesuatu yang dalam tanda kutip seperti ada sesuatu yang hilang lah dalam pergerakan pemuda hari ini. Coba disampaikan. Jadi memang
Itu tadi yang saya sampaikan bahwa pendekatan ataupun model menyampaikan aspirasi hari ini itu bisa melalui berbagai macam platform, ya benar. Selain pendekatan konvensional di jalanan. Jadi hari ini kita masih melakukan gerakan-gerakan aksi, kemudian juga kemudian juga berbagai macam bentuk di media sosial. Bahkan ya kita memang masih bagaimana teman-teman kita khususnya di HMI kader itu memperkuat literasinya, bukan hanya di internet, tetapi juga masih baca buku. Artinya budaya literasi itu masih tetap terjaga. Itu masih tetap terjaga. Hanya Walaupun memang ada tidak sekuat lagi dengan dulu. Betul. Era baru mungkin yang poin yang tidak ada mungkin di masa lampau adalah literasi digital. Isu-isu literasi digital yang diperkuat. Nah, tapi resikonya memang hari ini publik melihat bahwa panggung demokrasi itu kecenderungannya seolah-olah bukan panggungnya para aktivis lagi. Nah, itu mungkin yang disesali oleh para pendahulu ya, para senior-senior di aktivisme, bahwa di masa lampau itu panggung demokrasi itu adalah lapaknya para aktivis. Betul. Lapaknya teman-teman yang ada di organisasi kepemudaan. Nah, itu. Jadi memang mau tidak mau, suka atau tidak, kita di aktivis mengakui bahwa panggung-panggung yang seharusnya panggung aktivis itu diambil alih oleh creative community. Creative community ini jumlahnya nggak banyak, hanya beberapa orang saja, tetapi mereka mampu untuk menginfluence. Bukan lagi ribuan, puluhan ribu, ratusan, tapi bahkan jutaan. Karena mereka mampu untuk memanfaatkan teknologi ataupun media seperti YouTube, Instagram, dan memang kecenderungan masyarakat kita hari ini mereka lebih suka yang infotainment. Betul. Dan pada akhirnya kita lihat sendiri tidak sedikit juga para selebriti yang kemudian terjun ke politik, yang kita kenal dengan politik payment. Nah, jadi memang di situ salah satu koreksi untuk kita di pergerakan, karena memang dalam pemanfaatan teknologi supaya lebih dikenal. Nah, tetapi juga yang perlu kita ketahui bahwa semua organisasi mahasiswa khususnya yang tergabung dalam Cipayung Place itu memiliki anggota kader sampai ke bawah-bawah yang secara ideologisasi itu masih kuat. Bahkan misalnya HMI ratusan ribu, alumninya jutaan, dan begitupun dengan organisasi-organisasi mahasiswa di Cipayung yang lain. Nah, itu yang kemudian tidak dimiliki oleh para influencer, para selebriti-selebriti yang kemudian lebih populer dibandingkan dengan aktivis hari ini. Karena kita ketahui dulu yang di depan sebagai front line ketika ada sesuatu sebagai kritikus itu adalah aktivis. Itu. Nah, hari ini ya dengan perkembangan teknologi itu di take over, seolah-olah di take over. Nah, tetapi juga di daerah-daerah banyak kader-kader kita yang memainkan memainkan media untuk, tapi tingkatannya masih tidak sekuat dengan para selebriti-selebriti itu. Betul. Nah, pada akhirnya kalau saya menilai bahwa ruang-ruang aktivisme itu yang berkaitan dengan erat kaitannya dengan dunia demokrasi, kayak semacam ya agak dalam tanda kutip sudah terpencil ya. Jadi ruangnya udah mulai menyempit. Nah, ini ditandai dengan fenomena Gen Z ya hari ini yang lagi rame dibicarakan orang, terutama dunia riset ya, dunia lembaga survei ya, bahwa ada temuan yang menarik yang sedang dikaji sekarang itu, bahwa di kalangan Gen Z itu mereka punya kecenderungan tidak peduli terhadap situasi demokrasi ya. Misalnya situasi pemilu, kemudian pilkada, pileg dan lain-lain, itu mereka cenderung apatis. Nah, ini kan
akan menjadi sebuah ancaman dalam sistem demokrasi kita. Nah, sementara kan aktivisme itu kan salah satu ya upaya terbesar adalah mengawal demokrasi itu. Nah, mengawal demokrasi. Nah, ini kan tantangan tersendiri tuh buat teman-teman pergerakan. Nah, gimana pandangan Sekjen menanggapi fenomena tersebut? Iya, saya lihat memang salah satu tantangan kita adalah melakukan doktrinisasi terhadap. Mic-nya didekatin sedikit ya. Oke. Biar kuat terdengar di generasi milenial nanti. Jadi salah satu hambatan dan tantangan kita untuk generasi Z, generasi ini hari ini yaitu bagaimana melakukan ideologisasi. Oke, kita punya Pancasila yang kemudian sebagai falsafah negara. Tetapi saya lihat bahwa optimalisasi untuk melakukan doktrinisasi kepada generasi muda hari ini itu masih lemah. Itu. Dan berapa banyak sih jumlah aktivis dibandingkan non-aktivis? Ya, benar. Hanya berapa persen jumlah aktivis? Iya. Yang memang kalau kita di organisasi kayak udah semacam udah semacam para aktivis ini udah kayak semacam kelompok kecil hari ini. Iya. Nah, jadi udah semacam kelompok kecil yang dalam tanda kutip bisa jadi ini secara power juga punya kecenderungan untuk lemah power sosial ataupun politiknya begitu. Iya, secara sosial kapital kita masih mengakar ke bawah. Tetapi memang skalanya itu tidak besar. Tetapi saya sendiri masih percaya bahwa teman-teman yang ada di daerah-daerah dengan kekuatan intelektualnya bisa untuk bagaimana mempengaruhi non-aktivis dalam hal mengabdi kepada negara, mengabdi kepada daerah. Itu. Tapi memang itu tantangan tersendiri bagaimana bagaimana meng-awareness, menyadarkan teman-teman non-aktivis terkait dengan bagaimana kepekaan kita terhadap problematika kebangsaan, kenegaraan, dan keumatan. Nah, memang banyak yang apatis, terkait dengan situasi yang ada. Karena yang mereka dapatkan itu adalah patahan-patahan informasi. Dan juga tidak sedikit generasi muda yang kemudian mempercayai saja. Ketika ada berita, ada informasi yang muncul di media sosial terkait dengan sesuatu hal, kemudian mereka percaya begitu saja. Saya kira itu butuh kerangka berpikir yang menggunakan paradigma atau perspektif dalam melihat sesuatu. Nah, kita kan sebenarnya dilatih di dunia dunia pergerakan. Ketika ada sesuatu hal yang kemudian menjadi isu, baik itu nasional ataupun daerah, kita memiliki perspektif untuk melihat itu. Nah gini Jan, saya malah berpikiran begini, bahwa poin plus teman-teman gerakan aktivis itu kekuatan narasi kekuatan narasi yang tentu punya referensi yang kuat. Nah justru saya berpikir tantangannya adalah mendigitalisasikan narasi. Nah sementara kan era peradaban layar ini kan narasi dalam dunia digital. Nah bagaimana pandangan Sekjen untuk mendigitalisasikan narasi teman-teman aktivis yang kuat secara literasi. Nah ini kan jadi kalau menurut saya ya ini menarik kayaknya. Nah itu. Iya, sebenarnya itu udah kita lakukan untuk mendigitalisasi narasi dalam berbagai macam bentuk yang menarik dan indah untuk baik untuk dilihat ataupun untuk dibaca gitu. Jadi sebenarnya soal digitalisasi narasi itu kita udah melakukan itu. Udah melakukan. Nah, cuma kan gini. Hanya memang kalau saya melihat daya jelajahnya saja. Daya jelajah dari narasi itu yang masih belum bisa mengimbangi dominasi narasi-narasi media sosial itu yang identik dengan promo, kemudian flexing dan sebagainya. Itu yang masih mendominasi. Masih menjangkau kalangan tertentu, belum. Nah jadi itu tantangan kalau menurut saya. Itu tantangan. Nah, makanya memang di awal tadi itu saya sampaikan bahwa tantangan kita adalah bagaimana memanfaatkan sebaik mungkin instrumen teknologi komunikasi ini, sehingga apa yang menjadi pertanyaan para masyarakat atau persepsi yang muncul dari masyarakat, dari senior-senior itu bisa dijawab bahwa ya ternyata
aktivis hari ini itu tidak mengalami degradasi gerakan, tetapi Betul. model gerakannya itu yang berbeda dengan sebelum-sebelumnya. Oke, Gitu. artinya kesimpulannya bahwa pergerakan hari ini tidak mengalami kemunduran ya, hanya Pergerakan memang hari ini sudah berbeda kemasan. berbeda kemasan. Berbeda kemasan. Gitu. Nah, menarik, artinya kita cukup lega ya mendengar pernyataan langsung dari Mas Yus yang tentu hari ini adalah kelompok pemuda yang masih aktif dalam dunia pergerakan. Kita terutama orang-orang yang pasca dalam dunia gerakan ini ya masih para pejuang ini juga berharap betul dengan generasi muda, teman-teman milenial, kalau kita semua masih dalam kerangka berpikir yang objektif ya. Kemudian juga narasi-narasi kebangsaan yang rasional ya. Karena memang bangsa ini akan ya tidak berarti apa-apa tanpa ada narasi-narasi yang dibangun oleh the founding fathers kita sebelumnya. Betul. Begitu. Nah, menarik Mas Jan. Tentu sebenarnya ya pengen saya ngobrol lama banyak, tapi kita diskusi ringan setelah ruang ini. Terakhir Jan, mungkin butuh pandangan Jan mungkin secara pribadi ataupun secara organisasi, nanti terserah kemasannya, menanggapi saja ya yang lagi rame hari ini ya, terutama kalau kita Reform Syndicate kemarin sudah mendorong juga bahwa Soeharto ya layak menjadi pahlawan nasional ya. Nah, ini gimana pendapat teman-teman gerakan ya, karena memang di tengah kontroversinya bahwa hari ini ya Soeharto sudah ditetapkan menjadi pahlawan nasional ya. Mudah-mudahan kalau kita berharap ya ini tidak lagi menjadi bola liar yang terus diolah kemudian yang terus didorong menjadi opini liar yang tidak beraturan hingga akhirnya situasi dan kondisi kebangsaan kita menjadi terganggu. Secara personal. Secara personal ya? Secara personal. Iya. Jamal, mana Jamal? Tolong dicatat ini secara personal ya. Secara personal. Karena kebetulan saya nggak menggunakan atribut HMI, Gordon dan Mood sebagai lambang organisasi. Betul. Sebagai aktivis pergerakan. Jadi ini secara personal. Iya. Mengenai Soeharto ditetapkan hari ini menjadi pahlawan nasional. Saya kira Soeharto sangat layak untuk mendapatkan gelar pahlawan. Kenapa? Karena dalam histori beliau bukan hanya kurang lebih 32 tahun pada waktu zaman Orde Baru memimpin Indonesia. Tetapi sebelum itu, pra kemerdekaan, bagaimana keterlibatan Soeharto memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Betul. Sudah bergabung dengan tentara, gerilyawan. Bagaimana kedekatan Soeharto dengan Sudirman pasca kemerdekaan, sehingga Sudirman menjuluki Soeharto itu bunga pertempuran. Pertempuran. Benar. Itu pada waktu serangan 1 Maret 1949 dalam merebut kembali Yogyakarta dari cengkraman penjajah Belanda. Nah, Jenderal Sudirman ini punya histori dengan HMI. Benar ya. Jenderal Sudirman mengatakan bahwa HMI bukan hanya himpunan mahasiswa Islam, tetapi juga harapan masyarakat Indonesia. Betul. Nah, sekelas Jenderal Sudirman yang masuk ke hutan, basah-basahan, nyamuk dan lain sebagainya dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, mempertahankan kemerdekaan Indonesia, menjuluki Soeharto sebagai bunga pertempuran. Masya Allah. Itu. Berarti tidak ada keraguan lagi ya? Tidak ada keraguan. Lain lagi, ditambah lagi. Bagaimana Soeharto mengisi kemerdekaan Indonesia. Betul. Itu. Tadi memperjuangkan kemerdekaan, mempertahankan kemerdekaan, kemudian mengisi kemerdekaan Indonesia. Betul. Soekarno melihat Soeharto memiliki kapasitas yang luar biasa. Sehingga beliau dipercaya oleh presiden pertama untuk menjadi Panglima Angkatan Darat, Pangkostrat 1963. Dan di situ memang masa-masa peperangan ideologi. Kalau Soekarno memang ada 3 ideologi yang kemudian digabungkan. Dan Soeharto dipercaya untuk bagaimana tetap menjaga stabilitas. Itu orang dekat Soekarno salah satunya adalah Soeharto, apalagi di wilayah stabilitas keamanan. Nah, tetapi yang kita tidak harapkan
ketika 1965. 1965 ya dalam catatan kelam sejarah kita ya yaitu G30 SPKI. Ada beberapa tokoh tentara yang diculik yang kita kenal dengan 7 pahlawan revolusi hari ini. Gitu. Soeharto perannya yaitu menggagalkan kudeta. Tanggal 30 September dan 1 Oktober yang akan dilakukan pada waktu itu. Ketika tidak ada Soeharto ya, ketika tidak ada Soeharto bisa jadi bukan hanya 65 kita mengenal dengan peristiwa berdarah. Bayangkan tokoh-tokoh kita ada 7 orang yang kemudian berani untuk mereka ini adalah pejuang kemerdekaan, mengisi kemerdekaan, mempertahankan kemerdekaan, tapi dibantai. Dibantai tanpa ampun. Nah, kemudian bagaimana PKI mau merebut kekuasaan. Sangat dominan banget PKI pada waktu itu. Tapi Soeharto mampu untuk menstabilisasi keadaan. Nah, berarti jadi, bisa saya simpulkan yang berupaya menolak Soeharto menjadi pahlawan nasional bisa jadi PKI. Bukan demikian? Jadi memang ini ada hipotesa seperti itu. Betul. Ada hipotesa seperti itu. Asumsi lah ya. Asumsi. Ada asumsi seperti itu karena memang melalui Saroedi kan juga ditetapkan sebagai pahlawan nasional hari ini. Betul. Jadi yang mengoperasikan di bawah itu adalah Saroedi, kemudian di atasnya itu adalah Soeharto. Tapi ini memang arahan Soeharto sehingga PKI itu bumi hanguskan sampai ke akar-akarnya. Tetapi memang kan kita ketahui bahwa dalam catatan sejarah PKI di Indonesia itu melakukan kudeta. Kita ketahui bagaimana peristiwa Madiun 48. Benar. Kemudian tidak belajar dari sejarah itu, malah kembali melakukan tahun 65. Ketika itu misalnya tidak di bumi hanguskan sampai ke akar-akarnya bisa jadi setelah 65 kembali lagi kejadian itu. Benar. Artinya memang apa yang kita rasakan hari ini itu adalah sebagian besar jerih payah Soeharto. Itu. Betul. Selain itu juga Soeharto dikenal sebagai bapak pembangunan. Bayangkan kalau kita mengamati, membaca bagaimana persepsi masyarakat Indonesia di media sosial. Bukan hanya ratusan, tetapi jutaan masyarakat Indonesia yang generasi baby boomers, generasi Y, bahkan generasi milenial seperti saya misalnya melihat bahwa Soeharto begitu besar jasanya dalam kemajuan pembangunan dan kemajuan Indonesia. Itu. Soeharto membawa Indonesia jadi macan Asia. Jadi bukan hanya pembangunan ekonomi, tetapi juga swasembada pangan, kemudian tingkat pendidikan. Orang Malaysia dulu belajar ke Indonesia tahun 70-an, 80-an, sekarang malah kebalik. Kan gitu. Itu zaman siapa? Zaman Soeharto. Kita swasembada pangan, ekspor beras besar-besaran itu zaman siapa? Zaman Soeharto. Itu. Benar. Kemudian industri pesawat terbang zaman siapa? Zaman Soeharto. Kan gitu. Nah, selain itu Soeharto juga dikenal sebagai the smiling general. Jenderal yang terus tersenyum. Itu. Jadi wajar ketika misalnya kita ke jalur Pantura ataupun ke enak zaman itu. Iya, karena mereka merasakan harga-harga rendah masih bisa terjangkau. Bayangkan Mas, tahun 60-an di zaman Orde Lama. Krisis terbesar yang dialami oleh Indonesia itu tahun 60-an. Tetapi Soeharto hanya beberapa tahun mengembalikan kejayaan, stabilitas ekonomi nasional. Lebih parah 60-an dibandingkan dengan 98. Gitu. Maksud saya apa yang menjadi kebuntuan sehingga kita menolak Soeharto sebagai pahlawan nasional? Jasa-jasanya luar biasa, Pak. Jasa-jasanya luar biasa. Dan juga memiliki histori yang besar sama HMI, saya kira itu. Benar. Artinya bisa kita simpulkan tidak boleh lagi ada keraguan di dalamnya ya. Tidak ada keraguan di dalamnya, tidak ada keraguan. Ini sejak dalam pikiran, saya kira tepat. Prabowo sebagai presiden Indonesia menetapkan Soeharto sebagai
pahlawan nasional. Oke. Gitu. Oke, kalau begitu kita ucapkan selamat ya kepada Bapak Soeharto sebagai pahlawan, sudah ditetapkan sebagai pahlawan nasional. Ya, mudah-mudahan bangsa ini ya hari ini tersenyum lah. Tersenyum, bahagia. smiling general. Ya, smiling general sama seperti senyumnya Pak Soeharto. Betul. Ya, itu. Jadi tentu kalau sudah tersenyum ya harusnya ya kebahagiaan itu datang. Betul. Nah, jadi harapannya masyarakat kita ya semakin bahagia. Ya, terakhir, ya semestinya para elit-elit kita, khususnya pemerintah hari ini dan juga generasi muda perlu belajar dari Soeharto terkait bagaimana pengabdiannya terhadap bangsa. Itu terlepas kontroversinya beliau, tetapi udahlah kita lupakan itu. Betul. Nggak perlu lagi untuk memperdebatkan masa lalu yang saya kira tidak produktif. Betul. Yang perlu kita fokuskan, konsentrasikan adalah mengambil endapan-endapan sejarah untuk dijadikan pelajaran untuk generasi hari ini dan generasi yang akan datang yang memimpin bangsa ini. Betul. Itu. Betul. Jadi kira-kira begitu, Mas. Oke, Mas Sekjen, luar biasa ya. Oke, siap. Saya kagum dengan Anda ya. Terima kasih banyak, kecerdasan Anda ya. Saya di awal kan sudah meyakinkan Mas Sekjen ketika sudah mencicipi kopinya Jamal di Reform ini. Kecerdasan kita meningkat, Pak. Oh iya. Karena ini khusus racikan ya. Iya, memang racikan bukan sembarang racikan. Karena memang Jamal ini membuat kopi ini dengan hati, Pak. Dengan hati. Makasih ya Jamal. Jadi tingkat akurasi buat kopinya juga sangat presisi, Pak. Presisi, sangat presisi. Iya. Sangat presisi, Pak. Dan saya menikmati ya kopinya Jamal, menikmati karena memang kecintaan dia kepada orang-orang yang datang ke Reform ini dia libatkan dengan rasa. Iya. Kenapa saya tadi pesan teh? Ya. Kalau tehnya enak pasti kopinya enak. Oh benar. Gitu. Besok nanti habis ini Jamal harus ini buatkan saya kopi. Minum kopi. Oke. Itu Jen, terima kasih ya. Makasih banyak. Saya berharap Mas Sekjen sering-sering main ke sini. Dengan senang hati. Ya, mudah-mudahan besok-besok kita terus bisa berkolaborasi ya. Karena memang kehadiran Reform ini sebenarnya dipersiapkan ya untuk teman-teman generasi muda yang punya pemikiran yang bagus, kemudian juga punya kreativitas yang luar biasa. Pokoknya ini adalah rumah buat teman-teman yang punya kemampuan, kemudian yang punya keahlian tertentu. Nah, ini adalah sebuah kanal ya buat teman-teman, terutama kita mengharapkan betul teman-teman aktivis yang bagus secara narasi, yang punya kemampuan secara taktis dan teknis serta berpikir strategis. Ini adalah rumah buat teman-teman. Ya, nanti juga saya undang teman-teman bukan hanya dari HMI ya, dari teman-teman GMNI, PMKRI, PMI, kami, LMD, Hikmah Budi, Persis, KMHDI. Menarik. Itu menarik. Jadi saya menunggu mereka. Ini tempat jumpa pikiran ya. Iya, jumpa pikiran. Ya, jumpa pikiran. Jadi Reform ini adalah ruang kita berjumpa pikiran. Karena memang kalau udah jumpa pikiran ini, apalagi sudah ditemani kopi ya, bisa sampai pagi. Itu apalagi kalau aktivis. Jadi ini terbuka 24 jam untuk aktivis. Terbuka. Hanya memang kalau kita mau podcast ya di jadwal jam-jam tertentu ya. Saya menunggu itu, Jen. Saya menunggu teman-teman yang lain. Sampaikan salam kita dari Reform bahwa ada rumah yang menunggu kehadiran teman-teman itu. Reform ini adalah rumah bagi teman-teman pergerakan. Kita berupaya untuk mengakumulasi pokok-pokok pikiran teman-teman pergerakan yang itu mudah-mudahan bisa membantu menjadi kanalisator bagi kebijakan-kebijakan pemerintah hari ini. Baik. Karena memang ya waktunya demo harus demo ya teman-teman. Tapi waktunya menyumbangkan. Berarti Reform Sindikat mendukung aktivis kalau harus turun ke jalan. Ya harus dong, karena memang saya kira kita dilarang. Enggak boleh begitu. Jadi pokok-pokok identitas ya. Kalau saya melihat identitasnya teman-teman pergerakan itu ya salah satunya ya aksi nyatanya ada turun ke jalan seperti itu. Nah, jadi teman-teman kalau bahasa kita yang generasi pejuang sebelum Anda ya harus berjuang kapan perlu, harus berdarah-darah, Pak. Jadi biar bisa merasakan nikmatnya ya husnul khotimah dalam jalan perjuangan sebagai senikmat aktivis. minum teh dan kopi. Senikmat minum teh kopinya Jamal Reform Syndicate ya. Jadi Jamal ini nanti akan menjadi
ikon menarik ini di Reform Syndicate. Jadi Hmm. orang-orang yang kesini harus ketemu Jamal. Baik, Ah, baik. begitu. Oke. Jan, makasih ya. Makasih banyak Terima Mas. kasih sudah datang, senang bertemu Oke, dengan Anda. ya. Terima kasih banyak.